Terus kemudian ada Sayyidina Abu Bakar, saya juga Nabi mau berderma. Berapa Sayyidina Abu Bakar? Berapa Abu Bakar? Saya mau menyerahkan seluruh harta saya. Kemudian Nabi bertanya, ma abqaita li nafsika wa li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sudahlah, yang penting saya punya Allah, punya Rasulullah, cukup. Tapi mohon maaf, itu cerita loh Pak, jangan ditiru. Itu cerita, jangan ditiru. Mohon maaf, biar tidak ada perang dunia ketiga. Musibah nih kawan-kawan. Masih tinggal norok konsep umum, konsep kita itu apa? Pakai min ditabid. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian, jadi sebagian aja bagi kepi. Ada yang orang-orang khusus seperti itu. Kula matora beda kiai ketika itu. Beda. Siapa? Ki Hasan Genggong. Ki Hasan Genggong itu tidak mau tidur dengan ibunya. Ini kalau uangnya tidak habis diberikan sama orang. Mun lo tado kepi saren. Tinggal gunceretan nih kan. Sehingga katanya menurut cerita yang thiqah, menurut cerita yang dapat diyakini, itu beliau itu selalu tiap malam dihadiri Rasulullah dalam mimpinya. Pernah suatu ketika beliau itu tidak didatangi oleh Rasulullah. Ditanyakan istrinya, "Dek, kamu didatangi Rasulullah di malam?" "Enggak." "Saya juga enggak." "Ada apa ya? Mungkin ada yang konslet ini, ada yang salah mungkin saya." "Ya kurang tahu." "Loh, saya mau tanya, kamu tadi malam pegang uang?" "Iya, saya tertidur, tidak sempat memberikan kepada orang lain." "Loh, gara-gara ini Nabi tidak hadir." Jadi berarti abaan setak mimpi Nabi ini banyak gelui dia dulu. Jadi mian mon nero kemarin nak boki gulu. Dia mon labada sengak ni ka tuli beri kabar gula. Leres nama benar. Leres mana? Dari kembang sampai alhamdulillah makin gitu kebayaki badan ning grup-grup WA, one day one juice, sehari sejus. Bener ini. One day one juice. Pai ka boy beda admin nah. Apa yang sudah selesai juz 29 sudah selesai belum? Pas centang selesai. Kedua selesai benih, selesai maca, selesai nyentang. Betul. Tenang, pengalaman. Ada seorang penulis sangat produktif di Mesir bernama Ahmad Khalid Sabit, insyaallah kalau tidak gitu. Beliau itu punya karangan yang sangat luar biasa. Mohon maaf, beda pesan gitu. Nabi ceramah aja pun suruh gadu-gadu. Bahasa Madura, bahasa Indonesia, polan banyak pendatang kan itu. Jadi ada buku tulisan beliau, namanya buku berjudul Rijal Haular Rasul. Jadi orang-orang yang mendampingi perjuangan Rasul. Kemudian beliau menulis tentang masalah al-ihtifal bi maulidin Nabi. Nama kitabnya Tarikhul Ihtifal bi Maulidin Nabi. Di halaman pertama beda tulisan sejepon dan gula sangat luar biasa yang perlu kita pertajam dalam momentum peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Ikhlas. Apa kata beliau? "Malam yafrah bi Muhammadin lam yara farahan abada." Barang siapa yang tidak pernah berbahagia akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yara farahan abada, maka dia tidak akan pernah melihat kebahagiaan seumur hidupnya. Kalimat ini Jepon dan gula padat, singkat, tapi agak menohok. Mak jelep ke hati, nyuket. Tetimun kaulaban ajunan tak pernah berbahagia, tak pernah bunga badana lahir aku Gusti Kanjeng Nabi. Ini beda anjaman nih bingkeng. Lam yara farahan abada. Panjenengan tak kira mengalami kebahagiaan seumur hidupnya. Karena bahagia itu urusan hati, bukan urusan materi. Karena banyak orang punya materi berlimpah, tapi hatinya tidak pernah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.
Sehingga kata ulama, kata penyair-penyair Arab, rumah itu, ibu gula mau diterjemahkan, rumah itu yang menyenangkan bukan karena bangunan rumahnya, bukan karena bangunan fisiknya, tapi siapa yang menempati rumah itu. Tetipun senempati compok kan itu adalah orang ahli ibadah, ahli sujud, ampun compon sederhana, tidak mengeluarkan budget besar, ma pernah. Tapi coba kita punya rumah mewah sampai budgetnya besar, tapi di dalam itu diisi oleh orang-orang yang tidak pernah sujud, diisi oleh orang-orang yang kecerdasan spiritualnya itu dangkal, tak kira ma pernah, bener. Tak kira ma pernah. Coba olati masjid gak itu, masjid gak itu bagi bangunan visi kebiasa sederhana, mau nikah elek ini kan, luar biasa nih kamu, mau nggak nikah juga nggak napa boleh semapan nih, eki, apa, pun tentikal, janggolang, banyak sesepo, mon siap pidato nih kicik ngoden, mau lengeronyo mangken kan jek saran, ya kecuali kemarin cek lesona, boro, seorang lagi seorang. Kak Dinto pada Rabu coba olatin masjid Kak Dinto si bangunan visi ke Kak Dinto sederhana, tak pakai mapan interior, tapi bila masuk dah asina pernah dari pernah nak itu coba nyaman celep mak bisa ini. Coba kita jak nyamai masjid paling jak sampai diwakafkan masjid langsung bangun dengan kondisi bangunan seperti ini, ukurannya seperti ini, tak mau pernah betul. Paling bakun ngocak gudang deh, dan ini kan gudang. Tapi ketika diwakafkan masjid, Kak Dinto Amon sudah rumah Allah, ma pernah. Makanya orang selebur pernah pada masjid, berarti imannya sudah tidak perlu dipertanyakan. Fasyhadu lahu bil iman, tidak usah dipertanyakan. Karena orang nggak ditobat Rabu, saya pernah berdiri masjid persis pada benjukok nggak bisa, pernah berdiri tasek, bila keluar tak pernah, wah syah, bila masuk nyaman. Lah orang si iman ganteng, ning dalam masjid senang iktikaf di masjid. Namun saya beringsang gerwa, kan dan beringsang. Perjalanan yang jauh dan melelahkan itu bukan lari pagi, Pak, bukan jogging, bukan JJS. Benicur perjalanan sampai sekian kilometer, bukan. Perjalanan paling melelahkan itu apa? Perjalanan ke masjid 10 meter kadang tak ada apa. Betul kan? Lah rumah kita lo jaraknya dengan masjid 10 meter, kadang kita tidak pernah nyampe ke masjid. Kan berarti perjalanan yang paling jauh dan melelahkan itu pergi ke masjid paling jauh. Mun perjalanan boleh udah hadiah door prize. Berangkat nih. Jadi umpama JJS sampai sekian kilometer, sampai 10-15 kilometer pakai JJS 5, wah bedor pres jor aja umpama. Mobil pakai ojo. Ejo aja. Coba ke masjid. Dor peresnya apa? Swarga. Adzan Allahu Akbar. Kayak yang kelingan. Terutama yang hati-hati, mohon maaf. Sebab semak ke tower, biasanya kalau terlalu dekat ke tower signal kurang lancar, yang jauh signal lancar. Jadi mun sesemak ke masjid hati-hati, karena cek hafalan nih adzan pertama apa adzan kedua. Paling hafal itu adzan pertama, adzan kedua itu yang dekat masjid. Adzan pertama ini tenang dulu, rokokan. Maaf bukan menyinggung, kenyataan, survei membuktikan. Rokok-rokokan. Terus kemudian ditanyakan, adzan berapa? Adzan kedua. Tenang, ustadznya itu lama biasanya, khutbahnya pasti panjang nih, kok rokokan. Iqomat ngeber, Pak. Kalau yang jauh-jauh biasanya sebelum adzan ada persiapan, namun masuk Kak Dinto biasa sejauh baca sama mereka. Jadi mulai lambat nggak mereka mon. Angkat baca dengan jabuk ke sambuk mon muslim makin berdiri sampang. Anapa? Berarti kan itu jombon dah unjangan sekali. Iya kan?
Al-alim kal Ka'bah ya'tiha al-bu'ada wa yazhadu fiha al-quraba, kata ulama. Orang alim itu persis Ka'bah, yang jauh-jauh datang sampai ajual sabah sementara tawaf. Semak-semak nang tenang dan apa. Iki. Jadi dari Kak Dito ngereng momentum Maulid Nabi Kak Dito, kita punya niatan sejak kuat bahwa ini adalah acaranya masjid. Kalau acaranya masjid berarti bukan ansih dzikra Maulidin Nabi, tapi ini adalah semata-mata ingin memakmurkan masjid. Tiba ada dzikra Maulidin Nabi benikun ajar sejarah Nabi, tapi untuk memakmurkan masjid. Karena masjid ini adalah salah satu cara Nabi untuk mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua, dulu ada orang bertanya, para sahabat bertanya tentang akhlak Nabi kepada salah satu istri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, seperti apa sebenarnya akhlak Nabi itu? Jawaban Sayyidatina Aisyah itu singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ya Quran itu, the working Quran, Quran berjalan. Terus kemudian sekarang ada rumah tahfidz. Ini loh, rumah tahfidz. Kita bahas ini dulu. Dalam Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan dan Allah berjanji akan menjaga Al-Quran. Ternyata dalam gramatika bahasa Arab pakai mutakallim ma'al ghair, tidak mutakallim wahdah. Tidak pakai ini tapi pakai inna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami berjanji akan menjaga Al-Quran. Salah satu mufassir, salah satu ahli tafsir menjelaskan, bila mana dalam Al-Quran ada ayat yang memakai mutakallim ma'al ghair, memakai kami tidak memakai saya, itu berarti menuntut selain Allah juga ikut berperan serta dalam tugas itu. Jadi gitu. Allah yang menurunkan Al-Quran, di situ ada pihak lain seperti malaikat Jibril, terus kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Allah yang akan menjaga Al-Quran. Maka di selain Allah juga harus menjaga Al-Quran, ada pihak lain yang juga harus menjaga Al-Quran. Al-Quran dulu dimin gak dinto tidak berbentuk mushaf. Mun nikah kan majmu'ah maulid. Mun mangken mushaf Al-Quran panjenengan letak usaha mereka toko aplikasi mudah mangken sambian Quran di paket beda bah. Jadi HP itu masya Allah, kitab tak usah beli mangken. Saya pernah beli kitab di Surabaya, kitab fikih lah karetong perotong ngambil 5 juta sanda pak beli kebah bedekan cema tabar maaf repot situ. Ini saya di PDF mudah pas tahu sama aja. Aduh, dari mudahnya, dari mudah makin gak dito. Quran lejek gembang, nikah lejek gembang, buku nikah lejek gembang. Lah tahu sama ajar gratisan. Dari gembang tak ajar pak. Dari gembang tak baca Quran lah. Leres nama benar, leres benar. Dari gembang sampai alhamdulillah makin gitu kebayaki badan ning grup-grup WA, one day one juice, sehari sejus, bener ini. One day one juice. Baik boy beda admin lah. Apa yang sudah selesai juz 29 sudah selesai belum? Pas centang selesai. Kedua selesai benih selesai maca, selesai nyentang. Betul. Tenang, pengalaman. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Maka dimin kento kita berbentuk mushaf posang. Para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia, banyak yang wafat di peperangan. Maka sahabat memberanikan diri melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Anggap saking makin bid'ah. Saking makin bid'ah. Kenapa? Menulis Quran dulu ndak ada.
Maka terjadilah pertentangan khilafiyah. Ini Nabi tidak pernah melakukan. Ya bang, kita pernah melakukan, terus bagaimana Al-Quran ke depan? Terus begitu. Akhirnya sepakatlah Al-Quran kayak itu kompol, tapi dengan bukti otentik. Fatihah, saya di Fatihah yang turun langsung. Ketika ada turun Fatihah, apa buktinya? Ini saya punya. Nama tulisannya ini, tanggal berapa? Ini, begitu. Akhirnya terkumpul semua pas kari 2 ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Pada Sandi? Ada Sandi? Ayo siapa yang punya ini? Buktinya ini, ayat ini. Dah yang demunya. Pas bedoreng bini setong. Pas saya Hafsah, istri Nabi, putri dari Sayyidina Umar. Saya punya. Kemudian disetor kepada sahabat, akhirnya ditulislah pada waktu itu. Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain Mekah menyatakan, andaikan tidak ada wanita, maka tidak akan pernah ada mushaf Al-Quran sekarang. Cak apa baca? Nak apa deh? Aku apa? Tepuk tangan. Senangnya bukan main. Andaikan tidak ada wanita, maka tidak ada mushaf Al-Quran. Aku apa nih? Saya ditanya Akin, maca Quran? Tidak. Alah, ya Allah, ya Rabb. Oleh karena itu makin kebayaki beda. Napa beda? Rumah tahfidz Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran pasti murojaah. Kalau ban ngafal lagi Al-Quran berarti murojaah. San murojaah berarti ya maca Quran. Dulu ada seorang penghafal Al-Quran matur sama Yai di Kudus, ngafalkan Al-Quran di Kudus tak ada mapal sekali. Ngapunten Yai, apa? Saya ini ngafalkan Al-Quran sampai sekarang kok ndak hafal-hafalin. Tetap 2 juz ndak naik-naik. Apa kata Yai? Syukuri. Bah, mak syukuri. Cok lain adalah para mari gula 2 juz ki bakun syukuri. Karena baan jadi mon tak gelem hafal mengulang-ulang berarti baan maca terus. Jadi baan je seneng na ban Allah berarti maca terus baan jadi ya. Tadi tak ke. Tadi mon potra nembian fudu syukuri. Syukuri. Si penting mending para orang mutikal pakai fudu, si penting rajin dia itu. Jujur, leres ki? Enggi sepenting. Sebentar syukur iki ya. Melarbukan di ilmu manfaat barokah. Ya coba buang-buang. Nah, makin tahfidz Al-Quran gak dito santrine Jepon ampun 100 ya. 100 peserta didik iki. Alhamdulillah mantar terus barokah. Amin. Sambian jamin menono. Biaya beker. Kula mengompol anak-anak tahfidz Al-Quran di rumah, santri di rumah, penghafal Al-Quran ada 700 anak, saya tanggung pribadi makannya pagi sore saya tanggung sekintal lebih kan oning dipi mian pengakan santri eki ya gak dito benar kan dito pagi sore abdi ngoca taule taning ponan santri bakun lapar jadi pagi sore ada yang usul 3 kali Nabi telok lah engkau setak kuat 2 wailah tak mon santri ning 200 dia petongatos. Terus kemudian ada wali santri usul gimana Kiai kalau ini bayar ya janganlah dulu saya masih mampu boleh tak minta donatur punten apa terongambong apa sih terongambong kena sing hafal Al-Quran. Ya kenapa sih yang tidak kini akhirat gula kuja ibadah kada apa nu tek temu karono sab syukur mau jak gelo do pada kamu dah kian nah coba sekarang lo zaman apa makin dulu tak hidup ke zaman makin nih abah makin panika tak terong abah semaksiat kirim bibi jakanca punten esto ya kan pengalaman kan paket beda ketika video terkirim kan tidak jelas video apa itu ya kan buram kan
Terus yang ngirim orang yang kita percaya. Sangku berdeka berapa? Mak, tuh ya Allah. Ya, darah maaf. Maka katanya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili menjelaskan, kebaikan di akhir zaman itu sudah jangan ditutup-tutupi, karena maksiat di akhir zaman sudah tidak ditutup-tutupi. Disiarkan seperti sekarang kento, para aja dah masana. Ijari maksiat leh perajegi ya makin. Acual orang lewat media sosial. Kita mau tahu. Acual remini lewat media sosial. Zina rekam disebar di media sosial. Masa gula ala kon nama Maulid Nabi Isra Mi'raj, masa pas kita do stop ngon tepat. Kalau perlu menurut saya di selong permai gak dito, minabi ajunan asedekah bekerja umum maki. Tahu sabah mikir ikhlas tak ikhlas, ampun tenang, jak masjid dalam masjid ikhlas. Tenang, ikhlas itu urusan Allah, Pak. Ikhlas itu urusan Allah. Ciri khas ikhlas itu cuma satu, tak yoceng. Uwes pon. Mun ku diumumaki tidak masalah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar cungan untuk nyak benyan diumumakin. Saya Nabi mau bersedekah. Berapa Umar? Separuh harta saya sedekahkan. Terus kemudian ada Sayyidina Abu Bakar, saya juga Nabi mau berderma. Berapa Sayyidina Abu Bakar? Berapa Abu Bakar? Saya mau menyerahkan seluruh harta saya. Kemudian Nabi bertanya, ma abqaita li nafsika wa li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sudahlah, yang penting saya punya Allah, punya Rasulullah, cukup. Tapi mohon maaf, itu cerita loh Pak, jangan ditiru. Itu cerita, jangan ditiru. Mohon maaf, biar tidak ada perang dunia ketiga. Musibah nih kawan-kawan. Masih tinggal norok konsep umum konsep kita itu apa? Pakai min litafid. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian, jadi sebagian aja bagi kepi. Ada yang orang-orang khusus seperti itu. Kula matora beda kiai ketika itu. Beda. Siapa? Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong itu tidak mau tidur dengan ibunya. Kalau uangnya tidak habis diberikan sama orang, mulut tado kepi saren. Tinggal gun cerita nih kan. Sehingga katanya menurut cerita yang thiqah, menurut cerita yang dapat diyakini, itu beliau itu selalu tiap malam dihadiri Rasulullah dalam mimpinya. Pernah suatu ketika beliau itu tidak didatangi oleh Rasulullah. Ditanyakan istrinya, "Dek, kamu didatangi Rasulullah di malam?" "Enggak." "Saya juga enggak." "Ada apa ya? Mungkin ada yang konslet ini, ada yang salah mungkin saya." "Ya kurang tahu." "Loh, saya mau tanya, kamu tadi malam pegang uang?" "Iya, saya tertidur, tidak sempat memberikan kepada orang lain." "Loh, gara-gara ini Nabi tidak hadir." Jadi berarti abang sedak mimpi Nabi nih. Banyak gelui dalam. Jadi mana demian monero kemarin nak boki gulu. Dia mon labada sengak ni kan tuli beri kabar gula. Tapi ndak lah ngalak ni sokan ni boy. Mandar muka teroleh barokana pengajian kali itu kita berubah sikap si asal cek cerian umpama pas nikah berarabu bisa berderma. Pakwa bunga inggi saya bangun masjid pernikah, saya sedekah tanah, saya sedekah bangunan fisik kak desa. Pakwa bunga. Anapa? Kulaku mun sedekah. Insyaallah selamat. Selamat. Ya coba tak selamat derem. Jadi kali tempat dengan sholat menurut. Itu tempat dengan lagi Quran menurut. Nah apa? Ya torenas panasan kemarin. Ambil alih kemarin nih kan. Tikal pun bangun ini tanggung ciano gula daerah sini kan. Tikal pun tanggung ano gula ustad dah. Tikal pun ano gula si majar. Tahu sini kan. Pokoknya setong umian ambil alih. Kenapa? Manglo melolo kita atau nyumbang. Nog ngeritik menolong yang suruh nyumbang tak nyumbang. Ambui takut tuli gudung bi Allah. Ngeritik kan beda orang ngangani kalau kritik beda kan. Bunya baju bunya ambui enggak marin ini nggak pengajian nih cok sagi nggak pengajian robeni sabak disah aro beri teropa sepang nyombang
tahu saya punya usul. Di kampung panitia ini sudah maksimal loh, maksimal makin gak ditamuan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan dalam momentum maulid, berapa menit nih bulan kota nih kak? Hah? 1 jam cukup kan? Kok kota bulan bedi teaser ya? Tak masuk kantor ya. Saya kantor nih gampang. Awan janya melebak berdasar penasaran aku. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, semakin gak dintopon apa sih parlo etero dari Gusti Kanjeng Nabi dalam menghadapi zaman makin. Kenapa? Nabi itu dalam menghadapi hidup tidak pernah pesimis, optimis loh. Hingga makin negara kita apa nih nggak nikan nih mungkin banyak orang setrek bensin ongko anu ongko terutama bini anbah ngocak kuntang laki si ongko turun banyak sih ngocak sini kayak gula makin sama orang nah gula matore momentum maulid sambian jangan pernah putus asa, optimis. Nabi begitu, korang raja musibah dan Nabi coba mau dibunuh orang sekut yang tem dari batu sampai berdarah-darah pernah mungkin eko cain biasa pula biasa lapar tak ada sampai tandi biasa. Coba seorang nabi begitu, tapi Nabi tidak pernah pesimis, optimis. Kenapa Nabi itu optimis? Kenapa? Nabi itu ada yang dipandang apa? Kehidupan akhirat akan lebih indah daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat lebih indah daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini sebentar, umur kita hanya 60-70, malah makin sing ngetren seket. Makin ini viral seket makin ini. Guling ngitek bulan lebaran. Cekanca ket seket tolong. Sepetong bolo hat sehat makin betul. Tong bolo belum bolo hat sehat. Seseket deh tolong jak geng derem. Apa geng lecek melerah bo. La remon jek melanjang meler umpama. Jadikanlah kapan saja kita meninggal semoga husnul khatimah. Kayak itu berapa sih umur kita sebidak ke betong mono. Penting lagi odi ning akhirat. Coba. Saaren akhirat niku badhe jadi buka alfisanatin mimma ta'udun. Kan iki kan. Seperti perhitungan malaikat nalikana laporan dari bawah ke atas ke alfisanatin mimma ta'udun pada ban 1000 are saarena 1000 tahun saarena 1000 tahun